Langit Ternate pagi itu seperti sengaja bersolek, memantulkan cahaya lembut di atas laut biru yang mengitari kota. Angin membawa aroma garam bercampur wangi bunga kenanga yang disusun rapi di pelataran kedaton kesultanan. Suara gamelan tradisional mengalun pelan, menyambut kedatangan tamu agung yang telah ditunggu seluruh rakyat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hari itu, sejarah baru akan ditulis di tanah kesultanan yang syarat makna dan warisan kebesaran. Rombongan resmi memasuki kawasan Kedaton dengan langkah perlahan, namun setiap langkah terasa penuh arti. Di barisan depan, Gibran tampil gagah dalam balutan pakaian adat berwarna hitam. Warna itu bukan sekedar pilihan, tetapi simbol keteguhan, wibawa, dan kesederhanaan seorang pemimpin muda yang datang dengan rendah hati. Sementara di sisi lain, Gubernur Maluku Utara, Serly Chwanda, anggun dalam balutan adat berwarna hijau zamrud, mencerminkan keteduhan dan harapan bagi rakyat yang ia pimpin. Dari kejauhan, suara gong bertalu 3 kali, sebuah tanda bagi seluruh perangkat adat untuk bersiap. Sultan, Bobato Dunia, dan para penjaga istana berbaris di sepanjang gerbang Kedaton. Di tengah-tengah halaman, pasukan soya-soya, para penari adat, sudah menunggu dengan pedang di tangan dan kain merah melilit pinggang. Gerak mereka tegas, namun penuh harmoni, seperti napas yang berpadu dengan denyut sejarah Ternate yang hidup kembali hari itu. Saat Gibran melangkah turun dari kendaraan, sorak lembut rakyat mengiringinya. Mereka tak menjerit histeris, melainkan menatap dengan mata berbinar. Sebuah kebanggaan melihat pemimpin negeri datang menghormati adat dan budaya mereka. Di antara kerumunan, anak-anak sekolah melambai kecil sambil menyanyikan lagu daerah. Para tetua adat menundukkan kepala, memberi salam penghormatan yang disambut senyum sopan dari sang wakil presiden. Langkah Gibran terasa tenang, tapi dalam ketenangan itu ada getar haru yang sulit disembunyikan. Ia bukan sekedar datang untuk menjalankan agenda kenegaraan, melainkan menyelami akar tradisi yang sudah ratusan tahun menjaga kehormatan Nusantara. Tatapannya menyapu pemandangan di sekeliling, dinding Kedaton tua berwarna gading, bendera kerajaan yang berkibar, dan mata rakyat yang memandang dengan bangga. Serly Chwanda berjalan setengah langkah di belakangnya. Sosok perempuan dengan aura kepemimpinan yang lembut tapi tegas. Gaun adat hijaunya berkilau tertimpa sinar matahari. Setiap langkahnya menyatu dengan tanah Ternate, tanah yang ia cintai, tanah yang kini menyambut pemimpin pusat dengan kehormatan tertinggi. Ia menoleh sesekali ke arah Gibran, seolah memberi isyarat lembut bahwa di bumi Maluku Utara, adat adalah bahasa cinta yang paling luhur. Ketika mereka tiba di gerbang utama, 2 penjaga adat membentangkan kain putih panjang di atas tanah sebagai simbol penyucian langkah. Di ujung kain, Sultan Hidayatullah Emsah berdiri tegap dalam busana kebesaran, disertai para bobato yang memegang tombak dan payung kerajaan. Momen itu terasa sakral. Gibran berhenti sejenak, menunduk hormat, lalu melangkah dengan hati-hati melewati kain putih itu, seperti seorang tamu yang memasuki rumah leluhur dengan rasa hormat yang tulus. Dentuman gong kembali berdengar. Kali ini lebih berat, lebih dalam. Musik adat mulai dimainkan. Para penari soya-soya bergerak mengangkat pedang ke langit, berputar pelan di hadapan Gibran dan Serly. Asap dupa mulai mengepul dari sisi kanan Kedaton, membawa wangi harum ke seluruh halaman. Setiap gerakan tari adalah doa. Setiap dentang gong adalah simbol penyambutan. Di tengah irama yang syahdu, Sultan melangkah maju dan menatap Wapres dengan senyum yang mengandung makna sejarah panjang antara kerajaan dan republik. Gibran membalas senyum itu. Wajahnya tampak tenang, tapi di baliknya ada rasa kagum yang tulus. Ia mengulurkan tangan, menyalami Sultan dengan kedua tangan, sebuah gestur sederhana tapi syarat nilai. Di saat itulah, semua hadirin tahu prosesi ini bukan sekedar seremoni protokoler, melainkan pertemuan 2 martabat besar, kehormatan kerajaan dan wibawa negara. Dentuman gong berhenti sejenak, digantikan dengan lantunan doa pembuka.
Udara terasa lembut, matahari seolah menahan sinarnya agar tak menyilaukan. Di pelataran kedaton Kesultanan Ternate, sejarah pun berputar lagi. Bukan hanya tentang seorang wakil presiden yang datang, tapi tentang bagaimana adat dan negara saling merangkul dalam balutan warna hitam dan hijau di bawah langit yang menjadi saksi bahwa Indonesia sesungguhnya kaya bukan hanya karena tanahnya, tapi karena jiwa yang menjaganya. Suara gong bergema kembali, kali ini lebih dalam, menandai dimulainya prosesi sakral yang hanya dilakukan untuk tamu kehormatan tertinggi. Dari sisi kanan kedaton, para bobato berjalan perlahan membawa kendi berisi air suci dan wadah berisi tanah dari halaman istana. Semua mata tertuju pada titik di mana Wakil Presiden Gibran akan menapakkan kakinya. Inilah momen Joko Kaha, ritual adat yang menandai diterimanya seseorang secara resmi ke dalam tanah kehormatan Kesultanan Ternate. Udara terasa berubah, seolah seluruh alam ikut menunduk menyaksikan peristiwa itu. Wapres melangkah maju dengan pandangan teduh, diapit oleh dua tokoh adat berpakaian serba putih. Pakaian hitam yang ia kenakan tampak kontras di tengah cahaya matahari yang jatuh lembut dari sela pepohonan pala di sekitar kedaton. Setiap langkahnya diiringi lantunan doa dalam bahasa Ternate kuno, doa yang mengandung makna penyucian, perlindungan, dan penghormatan. Tanah di hadapannya tampak sederhana, hanya sepetak kecil yang diletakkan di atas kain putih. Namun di balik kesederhanaan itu tersimpan makna yang dalam, bahwa setiap pemimpin, betapapun tinggi jabatannya, tetap harus menunduk di hadapan adat dan bumi tempat ia berpijak. Gibran menunduk perlahan, menerima kendi dari tangan Bobato, lalu meneteskan air suci ke tanah itu. Dalam diam, ia menatap tanah tersebut seolah berbicara lewat batin, sebuah percakapan sunyi antara manusia dan warisan leluhur. Shirley Chowanda yang berdiri tak jauh di belakang menyaksikan prosesi itu dengan mata berkaca-kaca. Gaun adat hijaunya berkilau terkena pantulan sinar matahari, menghadirkan harmoni yang lembut di tengah suasana hikmat. Ia tahu betul, apa yang disaksikannya bukan sekadar upacara simbolik. Ini adalah penyerahan kehormatan, pertemuan dua nilai besar, adat dan kenegaraan. Dalam bisikan hatinya, Shirley berharap agar momen ini menjadi tanda bahwa kearifan lokal akan selalu sejalan dengan kemajuan bangsa. Setelah air dituangkan, seorang tokoh adat membungkuk, mengambil segenggam tanah, lalu menaburkannya di sekitar kaki Wapres. Inilah tanda engkau diterima oleh bumi Ternate, ujarnya lirih namun penuh wibawa. Gibran membalas dengan anggukan perlahan, lalu melangkah menapakkan kaki kanan di atas tanah itu. Suara dentang gong terdengar sekali lagi, menggetarkan dada siapapun yang hadir. Beberapa orang di barisan depan menunduk, sementara para tetua adat menengadahkan tangan, mengucap syukur. Sekilas senyum kecil muncul di wajah Wapres, bukan senyum kemenangan, tapi senyum penghormatan, senyum yang lahir dari kesadaran bahwa setiap langkahnya kini membawa tanggung jawab baru. Ia memandang ke arah Sultan yang berdiri di ujung halaman, lalu menatap para tokoh adat satu persatu, seolah berjanji dalam diam untuk menjaga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Musik tradisional kembali mengalun, kali ini dengan nada lebih lembut. Suara suling bambu berpadu dengan tifa kecil yang dimainkan anak muda Ternate di sisi lapangan. Gibran berdiri tegak, lalu menangkupkan kedua tangannya di dada, memberi salam adat kepada Sultan dan rakyat yang hadir. Sorak pelan terdengar dari arah kerumunan, bukan teriakan, tapi ungkapan bangga dan bahagia yang tulus dari hati rakyat kepada pemimpinnya. Shirley kemudian melangkah maju, berdiri di samping Wapres. Dengan penuh hormat, ia menunduk sejenak sebelum menatap hadirin dan tersenyum. Warna hijau di pakaian adatnya seperti menyatu dengan dedaunan di sekitar kedaton, menghadirkan simbol keseimbangan antara alam, manusia, dan pemerintahan. Momen itu memancarkan pesan yang kuat, bahwa harmoni dan saling menghormati adalah inti dari setiap kekuasaan yang bijaksana. Ketika prosesi selesai, Sultan melangkah maju mendekat dengan tenang. Ia menepuk lembut bahu Gibran, lalu berkata dalam bahasa adat, "Kini engkau telah menyentuh tanah ini, bukan sebagai tamu, tapi sebagai saudara." Kata-kata itu disambut tepuk tangan lembut dari para hadirin. Suara gong terakhir pun dipukul, menandai berakhirnya ritual Joko Kaha. Dan di detik itu, ketika langkah Wapres meninggalkan tanah yang baru saja ia injak, ada sesuatu yang berubah di udara. Seolah bumi Ternate sendiri telah menerima sumpah sunyi seorang pemimpin muda yang datang bukan untuk diagungkan, melainkan untuk menghargai. Di bawah langit biru yang bersih dan di antara sejarah yang masih berdenyut, Ternate menyambut Gibran bukan sekadar sebagai tamu negara, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar adat dan sejarah Nusantara. Langit mulai condong ke arah siang ketika rombongan wakil presiden bergerak menuju Fori Slamo, ruang utama upacara adat Kesultanan Ternate. Jalan menuju ruangan itu dipenuhi harum dupa dan taburan bunga cengkih. Suara langkah kaki berpadu dengan ritma tifa yang berdentum lembut, menciptakan harmoni yang nyaris magis. Di depan barisan, Sultan Hidayatullah M. Syah berjalan perlahan, diikuti Wapres Gibran yang tetap berbalut busana adat hitam kebanggaan,
Sementara Gubernur Shirley Chwanda dengan tenang melangkah di sisinya. Gaun hijaunya berkibar lembut tertiup angin tropis yang lembab namun bersahabat. Memasuki gerbang Forest Lamo, suasana seketika berubah menjadi lebih sakral. Cahaya matahari yang masuk dari sela jendela besar memantul di dinding kayu berukir khas Ternate, menimbulkan kilau keemasan yang menenangkan. Di bagian tengah ruangan, tikar tenun tradisional terhampar. Di atasnya, duduk para tetua adat dan bobato dengan busana kebesaran. Mereka menunduk hormat ketika Wapres melangkah masuk. Gibran membalas dengan gestur sederhana. Tangan kanan menyentuh dada, tanda penghormatan yang dalam bagi adat yang dijunjung tinggi. Suara musik berhenti perlahan, memberi ruang bagi suara doa dan bisikan kecil dari para pemuka adat. Di ruangan itu, sejarah seolah bernafas. Ornamen dinding menggambarkan kisah perjuangan Kesultanan Ternate, dengan motif burung elang dan laut biru yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Gibran memandang sekeliling, matanya menyapu setiap detail, seolah mencoba merekam bukan hanya gambar, tapi makna yang hidup di baliknya. Shirley berdiri sedikit di belakang, senyumnya lembut namun penuh arti. Ia tahu bahwa bagi masyarakat Maluku Utara, Forest Lamo bukan sekedar tempat pertemuan, melainkan jantung kebudayaan, tempat di mana adat dan kehidupan spiritual bersatu. Saat itu, ia merasa bangga bukan hanya sebagai seorang gubernur, tapi juga sebagai saksi sejarah ketika pemimpin bangsa menunjukkan penghormatan mendalam kepada akar budaya daerahnya. Sultan kemudian mempersilahkan Wapres duduk di kursi kehormatan yang telah disediakan di sisi kanan ruangan. Kursi itu dibalut kain songket merah marun dengan benang emas, warna yang dalam adat Ternate melambangkan kebesaran dan tanggung jawab. Gibran duduk perlahan dengan posisi tegap namun tidak kaku. Tatapannya tetap rendah hati, wajahnya menunjukkan kesungguhan seorang pemimpin yang datang untuk memahami, bukan sekedar menghadiri. Doa pembuka pun dimulai. Seorang imam adat melantunkan ayat-ayat suci dengan intonasi mendalam, diikuti gumaman doa dari seluruh hadirin. Asap dupa mengepul di udara, membentuk garis tipis yang melambung ke langit-langit kayu yang menenangkan. Suasana menjadi hening. Di tengah keheningan itu, terdengar suara lembut Sultan yang mulai membuka prosesi adat dengan ucapan selamat datang, penuh kelembutan dan kebijaksanaan seorang raja tua yang memahami arti kehormatan sejati. Tanah ini, laut ini, dan langit ini, ujar Sultan perlahan, menyambut kedatangan anak bangsa yang datang dengan niat baik. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Gibran menunduk hormat, sementara Shirley menatapnya dengan mata berbinar. Momen yang tak hanya menjadi simbol penyambutan pejabat negara, tapi juga simbol persaudaraan antar generasi antara adat dan pemerintahan modern. Sementara Sultan berbicara, para bubato di sisi ruangan mengangkat tangan, memberi salam adat dengan gerakan khas. Iringan musik lembut mulai kembali terdengar, kali ini dengan alunan kecapi yang menggema lembut seperti bisikan masa lalu. Setiap nada seolah membawa pesan tentang kebijaksanaan, kesetiaan, dan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Setelah sambutan Sultan, seorang tokoh adat menyalakan lilin besar di tengah ruangan, simbol penerang hati dan pemersatu jiwa. Api kecil itu bergetar lembut, menyorot wajah Gibran yang tampak teduh di bawah cahaya hangatnya. Momen itu seolah menggambarkan pesan sederhana, bahwa dalam setiap gelapnya perjalanan bangsa, selalu ada cahaya yang lahir dari kebersamaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai luhur. Ketika doa penutup dibacakan, semua hadirin berdiri. Gibran kembali menunduk hormat, kemudian menatap Sultan dengan senyum yang penuh makna. Di ruangan yang kini dipenuhi bau dupa dan kehangatan manusia, lahirlah suasana yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Forest Lamo tidak lagi sekedar tempat, melainkan simbol pertemuan dua dunia, antara tradisi yang menjaga dan masa depan yang membangun. Hari itu, sejarah bukan hanya diceritakan, tetapi benar-benar dirasakan. Dentuman gong perlahan kembali terdengar, menandai babak baru dari upacara adat yang sakral. Suasana Forest Lamo menjadi lebih tenang, lebih hikmat, seolah waktu sengaja berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi prosesi yang akan mengikat dua kehormatan, adat dan negara. Di hadapan Wapres Gibran, Sultan Ternate Hidayatullah M. Shah berdiri tegap dengan busana kebesaran berwarna putih keemasan, seraya membawa gudungan naskah berhiaskan benang perak yang akan dibacakan secara resmi. Gibran bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya pelan namun tegas. Pakaian adat hitamnya tampak semakin berwibawa di bawah cahaya lilin yang menari lembut.
Dari sudut ruangan, Gubernur Shirley Chowanda berdiri dalam keanggunan hijau yang meneduhkan. Sorot matanya tenang, namun dalam pancaran itu ada kebanggaan tersendiri melihat momen di mana adat dan pemerintahan berpadu dalam satu kehormatan yang langka. Sultan membuka naskah itu dengan hati-hati, lalu mulai membaca dalam bahasa adat Ternate yang tua dan sakral. Suaranya bergetar lembut, namun penuh wibawa. Setiap kata terasa seperti gema dari masa lalu yang panjang. Dengan restu leluhur dan izin Sang Halik, Kesultanan Ternate menganugerahkan gelar Kaicil Kastela kepada Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat setiap orang menahan nafas dalam takzim. Makna gelar itu begitu dalam. Kaicil Kastela, pangeran penjaga kehormatan, simbol kepercayaan dari kerajaan kepada seseorang yang dinilai memiliki jiwa pemimpin yang bijak dan tulus. Ketika kata itu keluar dari bibir Sultan, seolah udara di Foris Lamo menjadi lebih berat, namun hangat. Gibran menunduk, matanya berkaca, bukan karena bangga berlebihan, tetapi karena tersentuh oleh kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh tanah yang kaya sejarah ini. Di tengah pembacaan, Sultan sesekali berhenti, memberikan jeda agar makna setiap kalimat bisa meresap ke dalam hati semua yang hadir. Suara kecapi dan seruling mengiringi lembut, seperti suara leluhur yang ikut memberkati. Gibran menatap Sultan dengan rasa hormat mendalam, bukan sebagai pejabat tinggi negara, tetapi sebagai anak muda yang sedang menerima amanah besar dari para penjaga tradisi. Shirley yang berdiri tidak jauh dari sana menatap adegan itu dengan hati yang hangat. Baginya, momen ini lebih dari sekedar seremoni. Ini adalah pelajaran bahwa kebesaran sejati tidak diukur dari jabatan, tapi dari seberapa besar seseorang menghargai akar budayanya. Warna hijau di pakaian adatnya berpendar di antara lilin, menghadirkan keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan, antara adat dan modernitas. Setelah pembacaan selesai, Sultan menggulung kembali naskah itu dengan gerakan perlahan dan anggun. Ia kemudian melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Gibran. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Sultan berkata, "Mulai hari ini, engkau bukan hanya tamu negeri ini, tapi bagian dari keluarga besar Kesultanan Ternate. Semoga gelar ini menjadi pengingat bahwa setiap kehormatan datang bersama tanggung jawab." Kalimat itu menggetarkan ruangan, diikuti dengan tepuk tangan lembut dari seluruh tamu kehormatan. Gibran menunduk dalam, kedua tangannya menyatu di depan dada. "Hormat saya untuk leluhur Ternate, untuk adat, untuk rakyat yang menjaga nilai-nilai luhur ini." Ucapannya tak panjang, tapi ketulusannya terpancar jelas. Ia berbicara bukan sebagai pejabat tinggi, tapi sebagai manusia yang sedang belajar menghormati akar sejarah bangsanya. Setelah itu, Sultan mengangkat tangannya ke langit, memanjatkan doa singkat. "Ya Tuhan, berkahilah anak bangsa ini agar selalu membawa cahaya bagi rakyatnya." Semua yang hadir mengikuti doa itu dalam hening. Suara kecapi perlahan mereda, hanya tersisa detak jantung dan desir dupa yang membunjung tinggi membawa doa ke langit Ternate yang biru. Ketika doa selesai, Sultan dan Wapres saling menunduk dalam penghormatan. Kedua tangan mereka bertemu, bukan dalam genggaman formal, tapi dalam ikatan batin yang dalam antara pemimpin spiritual dan pemimpin bangsa. Di sekitar mereka, Gubernur Shirley menatap dengan haru. Foris Lamo terasa seperti ruang yang membeku dalam waktu. Saksi bisu dari lahirnya satu kehormatan baru, satu persaudaraan abadi antara kesultanan dan republik. Gema doa terakhir belum sepenuhnya sirna ketika Sultan Ternate perlahan melangkah menuju meja upacara yang telah disiapkan. Di atasnya terletak dua benda yang menjadi simbol tertinggi kehormatan adat. Dastar Ngungare, ikat kepala kebesaran Kesultanan Ternate, dan sebuah pin emas berbentuk lambang kerajaan. Keduanya bersinar lembut di bawah cahaya lilin, seolah menyimpan makna yang jauh lebih besar dari sekedar benda.
Mereka adalah simbol warisan, harga diri, dan penghormatan yang diwariskan turun-temurun. Wapres Gibran berdiri tegak di hadapan Sultan. Pakaian adat hitam yang ia kenakan membuat sosoknya tampak lebih berwibawa, namun sekaligus sederhana. Wajahnya menunjukkan ketenangan, meski dalam tatap matanya tampak jelas rasa haru yang dalam. Di sisi kanan ruangan, Gubernur Sherly Coanda berdiri dengan anggun. Pakaian adat hijaunya menambah keseimbangan visual di antara dominasi warna emas dan hitam. Ia menyaksikan momen itu dengan bangga, bukan hanya sebagai kepala daerah, tapi sebagai anak negeri yang melihat budayanya dimuliakan di hadapan bangsa. Suara gong berbunyi sekali, dalam dan berat. Semua yang hadir menundukkan kepala. Sultan mengangkat dastar ngungare dengan kedua tangannya, lalu menatap sejenak ke arah Wapres, seolah menakar kesiapan seorang anak muda untuk memikul amanat adat. Dengan restu leluhur, kami sematkan tanda kehormatan ini sebagai simbol persaudaraan dan percayaan, ujar Sultan dengan suara yang dalam dan berwibawa. Dastar itu kemudian dikenakan perlahan di kepala Gibran. Gerakan Sultan begitu hati-hati, penuh penghormatan. Ketika kain hitam dan emas itu akhirnya melingkari kepala sang Wapres, ruangan seketika hening. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang begitu dalam di mana semua orang tahu mereka sedang menyaksikan sejarah hidup. Sherly menatap momen itu dengan mata berbinar. Di balik keanggunannya, ia tahu betul betapa langkanya penghormatan seperti ini diberikan. Warna hijau gaunnya tampak kontras dengan warna hitam dan emas di tengah ruangan, melambangkan keseimbangan antara kekuatan dan kedamaian. Ia menunduk hormat, menahan senyum haru yang tak bisa ia sembunyikan. Sultan kemudian mengambil pin emas dari meja. Pin itu kecil namun berkilau tajam di bawah cahaya lilin. Dengan tangan yang tegas namun lembut, ia menyematkannya di dada sebelah kiri pakaian adat Gibran. Inilah lambang kesetiaan, ucap Sultan perlahan. Semoga engkau menjaga kehormatan ini dengan hati, bukan sekedar dengan nama. Kata-kata itu menggema di dalam ruang Foris Lamo seperti mantra suci. Begitu pin itu menempel di dada, tepuk tangan lembut terdengar dari seluruh hadirin. Gibran menunduk dalam, lalu mencium tangan Sultan dengan penuh hormat. Gerakannya tenang, tanpa kepura-puraan. Dalam wajahnya, tergambar rasa terima kasih yang tulus, sebuah penghargaan kepada budaya yang telah menjadikannya bagian dari sejarah negeri ini. Dari luar ruangan, suara Tifa kembali berdentum pelan, disusul nyanyian adat yang dinyanyikan oleh para perempuan Ternate dengan suara bergetar. Liriknya menceritakan tentang persaudaraan dan tanggung jawab, tentang kehormatan yang bukan untuk disombongkan, tetapi untuk dijaga. Suara itu menyelimuti ruangan dengan kehangatan, menambah kesan sakral yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sultan tersenyum lalu menepuk bahu Gibran dengan lembut. Kini engkau resmi menjadi bagian dari keluarga besar Kesultanan Ternate, ujarnya. Gibran mengangguk, matanya menatap lurus ke depan. Terima kasih atas kehormatan ini, jawabnya lirih. Saya akan menjaga nilai dan persaudaraan ini dengan hati. Di sekeliling mereka, semua yang hadir ikut larut dalam keharuan yang tulus. Momen itu ditutup dengan doa singkat. Suara imam adat melantunkan syair pujian, memohon agar kehormatan yang diberikan membawa berkah bagi negeri dan rakyat. Lilin di tengah ruangan bergetar pelan, seolah mengamini doa itu. Dan di antara keharuan terlihat jelas bahwa hari itu bukan sekedar seremoni adat, melainkan pertemuan dua martabat besar, adat yang menjaga jiwa dan negara yang menjaga masa depan. Udara di halaman Kadato Kesultanan Ternate terasa berbeda, hangat tapi penuh dengan energi yang menggetarkan. Langit biru cerah menaungi ribuan pasang mata yang menanti di sepanjang jalan istana. Mereka datang bukan sekadar untuk melihat, melainkan untuk menjadi bagian dari sejarah. Menyaksikan seorang wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menerima gelar adat tertinggi dari Kesultanan Ternate, Kaichil Kastela, sang pangeran kehormatan. Ketika pintu utama istana terbuka, irama tifa dan gong besar segera menggema, menggetarkan dada setiap orang yang mendengar.
Dari dalam ruangan, Wapres Gibran keluar mengenakan pakaian adat hitam lengkap dengan dastar ngungare di kepalanya. Cahaya matahari memantul di pin emas di dadanya, tanda baru kehormatannya. Di sisi kanan, Gubernur Shirley Tjuanda berjalan dengan anggun. Gaun adat hijaunya berkilau di bawah sinar mentari, kontras sempurna dengan pakaian Gibran yang tegas dan penuh wibawa. Bersama mereka, Sultan Ternate memimpin barisan dengan langkah pelan namun berwibawa. Tiba-tiba sekelompok lelaki berpakaian adat berwarna merah dan putih muncul membawa tandu kebesaran. Tandu yang biasanya hanya digunakan untuk mengarak sultan atau tamu agung. Sorak riuh namun teratur menggema dari masyarakat yang menyaksikan. Seorang petinggi adat mendekati Gibran dan dengan suara lantang berkata, "Mulai hari ini, engkau adalah saudara kami. Darah persaudaraanmu mengalir bersama tanah Ternate." Dengan penuh hormat, Gibran naik ke tandu. Para pengusung mengangkatnya perlahan dan suara tifa kembali berdentum. Kali ini lebih cepat, penuh semangat dan kebanggaan. Dari atas tandu, Gibran menunduk hormat ke arah masyarakat yang berjejer di kiri kanan jalan, sementara bunga-bunga pala dan cengkih ditaburkan dari segala arah. Udara dipenuhi aroma rempah yang khas, simbol kekayaan dan sejarah Ternate sebagai pusat peradaban rempah dunia. Di antara lautan manusia, anak-anak kecil melambaikan bendera kecil merah putih, sementara para ibu tersenyum haru melihat momen langka itu. Banyak yang meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena kebanggaan. Mereka melihat pemimpin muda bangsa kini bersatu dengan tradisi tua mereka dalam satu bingkai kehormatan yang sama. Gubernur Shirley Tjuanda berjalan tak jauh di belakang tandu. Senyumnya merekah, matanya berkilau menatap pemandangan yang begitu megah di depan. Di dalam dirinya, ada rasa bangga yang sulit diungkapkan. Ternate hari itu tak hanya menjadi tuan rumah bagi pejabat negara, tapi juga saksi penyatuan simbol antara adat dan pemerintahan, budaya dan modernitas, daerah dan pusat dalam satu nafas kebersamaan. Prosesi pun terus berjalan menuju lapangan besar di depan istana, tempat ribuan rakyat sudah menunggu. Setiap langkah tandu diiringi tabuhan tifa yang semakin cepat, diselingi teriakan lantang para pengiring yang meneriakan yel-yel adat. Tandu bergoyang perlahan, namun tetap stabil. Simbol bahwa kehormatan bukan tentang tinggi atau rendahnya posisi, tapi tentang keseimbangan antara hati dan tanggung jawab. Sesampainya di pelataran utama, tandu berhenti. Sultan Ternate berdiri di podium kehormatan, sementara seorang juru bicara adat melantunkan syair kuno dalam bahasa Ternate, menandai penobatan resmi Kaicil Castella. Kata-katanya mengalun seperti doa. Barang siapa memegang kehormatan ini, hendaklah ia menjaga rakyat seperti menjaga darahnya sendiri. Gibran turun dari tandu, langkahnya mantap namun penuh kerendahan hati. Ia menunduk dalam ke arah sultan dan masyarakat. "Saya tidak datang untuk menerima kemegahan. Saya datang untuk belajar dari nilai, dari adat, dari cara Ternate menjaga martabat dan persaudaraan." Ucapan itu langsung disambut tepuk tangan panjang dan sorak gembira yang menggema di seluruh pelataran. Ternate sore itu seolah berhenti berputar sejenak. Langit yang mulai jingga menambah nuansa sakral di tengah suasana bahagia. Di bawah taburan bunga dan gemuruh tifa, Gibran resmi menjadi bagian dari sejarah panjang Kesultanan Ternate. Sebuah kehormatan yang bukan hanya disematkan di kepala dan dada, tapi di hati. Tempat di mana nilai adat dan kebangsaan berpadu menjadi satu cerita abadi. Senja di langit Ternate mulai berwarna keemasan ketika prosesi adat mencapai puncaknya. Cahaya matahari yang perlahan meredup memantul di atap istana menciptakan kilau lembut yang menyelimuti seluruh pelataran. Suasana terasa damai namun syarat makna, seolah alam pun ikut memberi restu atas momen yang baru saja tercipta.
Di hadapan ribuan rakyat dan tamu kehormatan, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kini berdiri sebagai Kaicil Kastela, pangeran kehormatan dari tanah para sultan. Sultan Hidayatullah M. Shah melangkah maju untuk memberikan sambutan penutup. Suaranya tenang namun berwibawa, mengalun dengan ketegasan yang khas pemimpin adat. Hari ini, katanya, Ternate tidak hanya memberikan gelar, tetapi juga memberikan kepercayaan. Kaicil Kastela bukan sekadar nama, melainkan simbol pengabdian, kebijaksanaan, dan kesetiaan kepada rakyat. Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang dan sorakan semangat dari masyarakat yang menyaksikan. Gibran menunduk dalam, memegang dadanya di tempat pin emas bersinar. Ia tampak menahan haru, namun di balik ketenangan wajahnya terpancar rasa syukur yang dalam. Ia tahu, kehormatan yang diterimanya bukanlah hadiah untuk dirinya semata, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab besar. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga persaudaraan antara Ternate dan seluruh Indonesia sebagaimana seorang saudara menjaga darahnya sendiri. Di sisi lain, Gubernur Syerly Tuanda berdiri dengan senyum lembut. Gaun hijaunya berayun tertiup angin sore. Matanya menatap ke arah masyarakat yang bersorak, lalu ke arah Wapres yang kini resmi menyandang gelar Kaicil Kastela. Di dalam hatinya ada kebanggaan yang tak terucapkan. Hari itu, Maluku Utara tak hanya menerima kunjungan kenegaraan, tapi juga menorehkan sejarah baru tentang kehormatan dan cinta budaya. Lagu daerah Bela Bela Duka mengalun pelan dari barisan penyanyi adat di sisi lapangan. Suaranya lirih menyatu dengan desir angin laut. Para penari perempuan Ternate tampil membawa selendang merah dan emas, menari melingkar di sekitar Wapres, Sultan, dan Gubernur. Setiap gerakan tangan mereka seolah berbicara tentang cinta tanah air, kesetiaan pada adat, dan persaudaraan yang tak lekang waktu. Sementara itu, aroma rempah yang dibakar di wadah tanah liat menyebar ke udara. Harumnya pala dan cengkih menembus hidung, menghadirkan nostalgia masa lalu ketika Ternate menjadi pusat dunia. Asap putihnya naik perlahan ke langit jingga, seperti doa yang dibawa menuju takdir. Semua yang hadir tahu, ini bukan sekedar penutupan acara, melainkan awal dari ikatan spiritual antara dua dunia, adat dan pemerintahan. Sultan kemudian menyerahkan tombak kecil simbol kehormatan kepada Wapres. Peganglah ini bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Gibran menerimanya dengan kedua tangan, lalu menunduk hormat. Saya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk belajar dan menghormati. Kalimat itu disambut dengan pekikan semangat dari rakyat yang mengelilingi pelataran, meneriakkan, "Hidup Kaicil Kastela!" Langit mulai temaram, cahaya obor dinyalakan di sekeliling istana, menerangi wajah-wajah penuh bahagia. Anak-anak berlari membawa bendera kecil, sementara para tetua adat menatap penuh kebanggaan. Di tengah cahaya yang bergetar lembut, Wapres berdiri berdampingan dengan Sultan dan Gubernur. Tiga sosok berbeda generasi, namun menyatu dalam satu semangat, menjaga adat, menghormati budaya, dan memperkuat persaudaraan Nusantara. Saat acara ditutup dengan doa bersama, seluruh masyarakat menengadahkan tangan ke langit yang mulai gelap. Suara doa bergema menyatu dengan ombak di kejauhan. Gibran memejamkan mata, meresapi tiap kata. Ia sadar hari itu bukan sekedar seremoni kehormatan, melainkan perjalanan batin. Sebuah panggilan untuk mengingat bahwa kekuasaan tanpa akar budaya hanyalah bayangan, dan bahwa kekuatan sejati lahir dari penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup di tanah airnya sendiri. Dan ketika malam akhirnya turun, dentuman tifa terakhir bergema, menandakan berakhirnya prosesi megah itu. Namun gema kebanggaan dan keharuan masih terasa, bergetar di dada setiap orang yang hadir. Di bawah langit Ternate yang kini bertabur bintang, gelar Kaicil Kastela bukan hanya disandang oleh seorang Wapres, tapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia yang percaya bahwa persaudaraan sejati lahir dari penghormatan, bukan dari kekuasaan. Yang saya hormati Ibu Gubernur Maluku Utara, Gubernur yang fenomenal, selalu viral. 2 hari ini menemani saya berkeliling Maluku Utara. Ini ada Pak Wagub juga. Forkopimda lengkap, terima kasih semua. Yang saya hormati, Sultan Ternate bersama Ibu Permaisuri, Pak Wali Kota, seluruh masyarakat Ternate, tokoh adat, tokoh budaya, Bapak Ibu semua, Subajo. Terima kasih atas sambutan yang hangat.
dari Bapak Yaya semua, saya merasa seperti di kampung sendiri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sultan Ternate atas kehormatan yang telah diberikan melalui penganugerahan gelar Kaicil Castella yang tadi telah dilaksanakan. Ini terima kasih sekali Sultan untuk kehormatannya. Ya, ini artinya saya harus lebih sering lagi ke Ternate. Sekali lagi terima kasih dan mohon izin juga Bapak Ibu semua warga Ternate. 3 hari ini saya mengunjungi beberapa tempat, Ambon, tadi kita ke Sofifi, kita ke beberapa tempat yang mungkin sulit dijangkau. Ini saya terima kasih sekali kepada Ibu Gubernur. Di triwulan kedua ini saya lihat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ada di 32% year on year. Dengan pertumbuhan terbesar dari industri pengolahan 40% year on year. Terima kasih Bu Gubernur, Forkopimda, dan utamanya seluruh masyarakat Maluku Utara. Ini saya kira capaian yang sangat luar biasa sekali. Ternate dan Maluku Utara ini punya potensi yang sangat besar. Ikan yang melimpah, cadangan nikel yang besar, pantai yang indah, serta hasil bumi pala dan cengkeh dengan kualitas premium. Ini tak heran sejak abad 16, Ternate sudah dikenal sebagai pusat rempah dunia. Ini semua anugerah Tuhan untuk masyarakat Maluku Utara yang jika dikelola dengan profesional, dirawat dengan hati, dipromosikan dengan baik, tentu akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Utara. 3 hari ini saya banyak bertemu dengan nelayan, petani, pelaku UMKM, mengunjungi rumah sakit, pasar, sekolah rakyat, sekolah Garuda, untuk memastikan sinergi pusat dan daerah berjalan dengan baik. Bu Gubernur beserta timnya adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program, visi misi beliau bisa berjalan dengan baik. Jadi saya mohon Bu Gubernur agar program pengecekan kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, pembangunan-pembangunan yang sifatnya fisik, ini mohon bisa dikawal. Dan saat ini kami dari pemerintah pusat juga sudah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Salah satunya dengan program Koperasi Merah Putih. Saat ini sudah terbentuk 80.000 Kopdes. Harapannya ini dapat meningkatkan skala ekonomi para petani, nelayan, maupun masyarakat desa, serta mempermudah akses, baik terkait permodalan, pupuk bagi petani, solar untuk nelayan, dan juga akses pasar. Dan komitmen kami tidak berubah juga. Kita tidak ingin pembangunan yang Jawa sentris, tapi harus mulai ada pemerataan yang Indonesia sentris. Tadi saya sudah janji, saya akan lebih sering lagi ke sini, ke Ternate, ke Maluku, dan kita pastikan, ya karena ini Bu Gubernur adalah salah satu kepala daerah yang paling banyak memberikan saya masukan. Tadi masukannya sudah saya tampung, dan setelah saya nanti pulang ke Jakarta akan segera kami tindak lanjuti bersama para menteri.
beliau besok ulang tahun. Kita doakan bersama agar beliau sehat, panjang umur, Amin. dan diberikan kelancaran untuk melaksanakan tugas ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dimohon Bapak Wakil Presiden.